Baik, kita lanjutkan ke part 2, yaitu kita akan mencari garis pengaruh dari member selanjutnya, yaitu member D3 gitu ya. Nah, kita lihat dulu member D3 ada di sini. Oke, dengan kondisi yang sama kita bisa menggunakan metode potongan untuk mencari garis pengaruhnya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan potongan yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu saya akan memotong di sini, gini ya. Misal saya tuliskan ini sebagai potongan tadi apa satu-satu ya. Ya udah, ini dua-dua nggak apa-apa. Oke, seperti ini, dan saya masih meninjau sebelah kiri juga. Kemudian kita tahu bahwa batang D3, ini kita mencari garis pengaruh batang D3. Batang D3 ini berada di ujung dari join G, kemudian dan join D gitu ya. Nah, karena beban berjalan dari A sampai E, maka nanti kita juga akan meletakkan bebannya di C dan di D, di mana di C dan di D ini adalah ruas dari D3 ini terletak gitu. Oke, yang pertama beban di C seperti yang di atas tadi ya. Beban di C, ketika beban di C, maka saya akan berikan beban di sini. Contohnya dengan adanya beban di sini, maka kita akan punya RA. Karena ini pas simetri, maka RA-nya adalah setengah. Kemudian RE-nya juga setengah. Begitu. Nah, dengan melihat potongan yang sebelah kiri saja, maka sesuai dengan aturan potongan, semua arah batang digambarkan keluar begini ya. Begini. Oke, saya pindahkan saja agar lebih jelas. Sebentar. Saya pindahkan ke sini. Kemudian akan saya hapus yang tidak perlu. Ini saya hapus yang sebelah kanan gitu. Jadi kalian hanya akan fokus dari tinjauan yang ada di kirinya saja. Oke, sudah saya hapus yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita melihat apa aja yang ada di kiri gitu ya. Kita punya ada reaksi A, kemudian kita punya beban satu-satuannya di sini. Saya tuliskan dulu bahwa bebannya ini adalah satu satuan. Nah, kemudian si join D ini bukan join D, maksud saya adalah batang D3 ini. Batang D3 kan merupakan batang diagonal. Maka kita bisa mengubahnya dalam arah vertikal dan horizontalnya. Kita bisa mengubahnya gini misalnya. Maka yang dengan menggunakan alfa di sini, maka kita tahu yang ke arah horizontal di sini adalah D3 cos, dan yang ke arah vertikal di sini adalah D3 sin. Oke, kita lihat nilai sin dan cosnya berapa. Dengan melihat sudutnya dari yang terbentuk dari 1 dan 2,5, kalian bisa menggunakan kalkulator, nanti akan ketemu nilai sinnya sama dengan 0,37. Kita akan ketemu nilai sinnya sama dengan 0,37, dan nilai cosnya akan ketemu 0,93. Nah, kemudian saya bisa menggunakan persamaan kesetimbangan, yaitu persamaan kesetimbangan momen bisa, persamaan kesetimbangan vertikal bisa, horizontal bisa. Melihat dari posisi batang D3 ini dan batang-batang yang terpotong lain, maka yang paling optimal, mari kita lihat, karena batang yang terpotong lain adalah batang horizontal, maka mereka akan tidak punya nilai vertikal atau nilai vertikalnya 0. Nah, jadi saya akan menggunakan sigma vertikal agar tidak perlu menghitung batang-batang lain yang terpotong juga gitu ya. Nah, dengan melihat sigma vertikal sama dengan 0, kita punya yang ke atas adalah 0,5 reaksi itu. Yang ke bawah adalah satu satuan plus D3 sin alfa. Nah, maka dari sini kalian bisa menghitung D3-nya akan ketemu sebesar minus 1,346. Oke, silahkan dihitung sendiri, nanti kan akan ketemu nilai sebesar sekian. Oke, ini untuk posisi
beban di C. Bagaimana dengan beban di D? Mari kita hitung kembali. Kita mencoba menghitungnya. Oke, saya hapus dulu yang tidak penting. Bebannya sudah berganti, ini juga berganti nanti. Kemudian reaksinya juga akan berganti. Kemudian ini juga akan berubah gitu ya. Baik, kita memasukkan bebannya berada di D. Bebannya di D di sebelah sini berarti ya. Join D. Nah, di sini. Ini bebannya. Si satuan. Oke, kembalikan ke soal. Jika ada beban di D gitu ya, misal kita pindah, kita hapus dulu nih yang beban yang C ini. Nah, misal kita punya beban di D ini ya, beban di D sini, maka beban satu satuan di D ini kan mendekati ke arah E, maka nanti yang E ini akan lebih besar reaksinya daripada A. Bisa menggunakan perbandingan sederhana. Untuk yang A adalah ini ada satu segmen dibanding total semua segmen, berarti 1/4 segmen, berarti nilainya adalah 1/4. Oke, kita tuliskan dulu. Berarti di sini pas bebannya di D nih ya, beban di D ini 1/4, untuk reaksi E nya 3/4. Nah, kita gunakan kembali ke kasus kita. Maka pas bebannya di D ini ya, beban di D, satu satuan di D, maka nilainya adalah 1/4 gitu. Oke, dengan masih menggunakan kesetimbangan yang sama, sigma vertikal sama dengan 0 dan meninjau dari sebelah kiri juga, maka kita punya yang ke atas adalah reaksinya 1/4. Apakah bebannya masuk? Tidak masuk karena dia berada di kanan tinjauan, maka tinggal sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah adalah D3 sin. Dari posisi ini kalian akan ketemu D3 nya sama dengan 1/4 dibagi nilai sinnya tadi 0,37 gitu ya, akan ketemu 0,673. Nah, maka kita bisa gambarkan menggunakan ini, kita bisa gambarkan. Sekarang kita akan menggambarkan garis pengaruhnya seperti apa. Sebentar. Oke, kita gambarkan. Waktu bebannya di C tadi nilainya adalah ini minus 1,346. Saya tulis di sini misalnya minus 1,346 gitu ya. Nanti akan bernilai minus. Kemudian waktu bebannya berada di D nilainya adalah 0,673 positif ya. Berarti berada di bawah, di beda tempat. Ini boleh dibalik. Jadi misal kalian menganggap yang minus itu di bawah, berarti yang positif adalah di atas garisnya, ini boleh gitu. Tapi tidak dalam satu posisi yang sama. 0,673. Oke. Gini ya, nilainya adalah positif gitu. Ini akan lebih bagus jika kalian menggunakan skalatis gitu ya. Jadi gambarnya itu berskala gitu ya. Oke, kalau sudah, kita coba memasukkan beban kita tadi 100 yang beban yang akan kita hitung. Kita letakkan di sini 100, dan kita letakkan di sini 100. Maka jika menggunakan garis pengaruh, dengan menggunakan garis pengaruh, maka kita punya untuk D3 sama dengan ini tadi 100 ya, ini juga 100 ya, kilonewton ya. 100 dikali minus 1,346, jangan lupa kalau minus. Kemudian yang bawah adalah sampingnya 100 dikali plus 0,673. Oke, kita jumlahkan, nanti kalian akan ketemu nilainya. Sebentar, saya jumlahkan terlebih dahulu. Minus 67,3 kilonewton. Nah, bagaimana dengan cara analitis?
Mari kita pindahkan dulu dengan kasus yang sama seperti ini. Ctrl C, kita pindahkan di bawahnya sini. Ini tidak satu-satuan lagi ya, tapi kita sudah punya 100 gitu ya, 100 kN di D dan 100 kN di C. Nah, seperti biasa, karena saya meninjau sebelah kiri, ini tolong dilihat yang sebelah kiri dengan menggunakan persamaan vertikal yang sama tadi. Persamaan vertikal nanti akan memberikan sisi diagonalnya ini akan berubah, yang ke sana akan menjadi D3 cos, yang ke bawah akan menjadi D3 sin gitu ya. Nah, kemudian reaksi A-nya kita cari terlebih dahulu. Dengan posisi beban seperti ini, 100 dan 100 di sini, maka kita akan punya reaksi A. Akibat 100 ini, karena 100 ini berada di pas di tengah-tengah simetris, maka reaksi A akan punya 50 kN. Kemudian si 100 ini karena tadi pas posisi di sini reaksi A-nya 1/4, maka sekarang dia juga 1/4-nya 100, 25 kN. Maka akibat total beban reaksi A sebesar 75 kN. Oke, dengan cara analitis saya menggunakan sigma vertikal sama dengan 0 gitu ya. Sigma vertikal kita punya yang ke atas adalah reaksi A 75 sama dengan yang ke bawah ada ini yang C. Yang C ini masuk karena dia berada di kiri tinjauan. Yang ke bawah. Yang ini masuk enggak karena dia berada di kanan tinjauan. Saya meninjau sebelah kiri saja. Sama satu lagi nih, D3 yang ke bawah ini, D3 sin plus D3 sin. Begini, maka nanti kalian akan ketemu bahwa nilai D3 sama dengan 75 minus 100 dibagi sinnya 0,37 gitu ya. Maka ini D3 nya akan ketemu minus 67,3 kN. Nilainya akan sama dengan menggunakan garis pengaruh. Nah, maka di sini terbukti bahwa baik menggunakan garis pengaruh maupun menggunakan metode analitis, selama kita menghitungnya dengan benar, maka akan dihasilkan hasil yang sama gitu. Oke, selamat belajar, semoga sukses untuk ujiannya dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.